Assalamualaikum semuanya. Jadi aku hari ini mau membagikan tentang bagaimana sih kita cara membuat laporan safety patrol. Nah, bagiku ini sangat penting ya, karena ini berkaitan juga dengan database yang kita punya, yang dimana database yang kita punya terkait safety patrol ini bisa sewaktu-waktu kita presentasikan dan kita bisa ngolah grafiknya, sehingga kita bisa mengetahui berapa jumlah tindakan tidak amannya, kemudian kondisi tidak amannya, kemudian hal-hal yang berbau jenis insiden itu apa-apa aja. Nah, itu bisa dilihat di dalam laporan safety patrol dan grafiknya. Hari ini aku mau menyampaikan bagaimana sih cara kita membuat laporan dalam bentuk Microsoft Excel. Kolomnya apa-apa aja terkait laporan safety patrol. Jadi yang pertama kalian harus buat itu adalah kolom tanggal. Kalian tulis dulu kolom tanggal. Definisi tanggal di sini adalah itu akan membantu kalian ketika kalian akan menyortir. Kira-kira misalkan ada pertanyaan dari manajemen, kalau kejadian di tanggal 22 di bulan 6 kemudian tahun berapa, nah itu kalian bisa menyortir. Jadi kalian tinggal bisa mengklik saja di dalam Excel itu, karena di dalam Excel tersebut cukup lengkap ya dari sisi bantuannya kepada kita. Jadi kita bisa mensortir, kemudian klik filter aja, filter nanti ada di situ. Nah, kemudian kalian tuliskan kolom yang kedua itu adalah kolom bulan. Bulan ini sangat membantu juga. Misalkan kita ingin membuat grafik di pertengahan, pokoknya kita pengen melihat laporan safety patrol, laporan tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman, trennya di tanggal 6 itu seperti apa. Kemudian lanjut itu kalian tulis kolom tahun. Nah, ini juga penting, sama halnya dengan tanggal sama bulan, kita bisa menyortir lah. Kemudian kita bisa memasukkan foto tindakan tidak aman ataupun kondisi tidak aman, atau pula perilaku-perilaku yang sudah memenuhi standar keselamatan kesehatan kerja. Di situ kalian bisa mencantumkan foto ya. Foto kalian masukkan, kalau bisa itu kalian ada 3 foto ya. Foto pertama itu adalah foto lokasinya ada di mana. Kemudian yang kedua adalah foto di mana kalian menulis ini ada peta. Jadi kalian bisa buka di map. Jadi foto pertama itu foto peta, kalian screenshot aja foto petanya letaknya ada di mana gitu. Foto kedua itu adalah lokasi temuannya itu ada di mana. Kemudian yang ketiga adalah foto objek itu bisa tindakan tidak aman maupun kondisi tidak aman. Jadi ada 3 foto yang paling ideal seperti itu. Jadi ketika orang membaca, orang bisa mengetahui, oh iya, lokasinya ini ada di Indonesia atau di Pulau Jawa. Lokasinya itu ada. Yang kedua, spesifiknya adalah misalkan ada di terminal C. Kemudian objeknya seperti apa sih? Oh, ternyata objeknya ini adalah orang tidak memakai alat pelindung diri ketika sudah mulai bekerja. Nah, jadi yang paling bagus itu adalah 3 foto ya. 3 foto. Setelah foto, kita lanjutkan ke kolom deskripsi. Nah, di kolom deskripsi ini kalian cantumkan apa-apa saja yang kalian temukan di sana. Contohnya ditemukan orang tidak memakai alat pelindung diri di lokasi C, misalkan di terminal C. Alasannya apa? Alasannya kenapa? Kemudian akar masalahnya apa? Kemudian tindakan yang kita lakukan apa? Jadi deskripsinya harus seperti itu. Kemudian yang terakhir itu bisa kalian tuliskan tindak lanjut ya.
atau yang di deskripsi kalian ada tulisan tindak lanjut ya, jadi tulis aja di kolom selanjutnya di tindak lanjut. Kemudian kasih status kolom selanjutnya itu adalah statusnya ini apakah open, apakah masih proses, ataukah close. Kenapa aku menyampaikan ada 3 proses, ada 3 status? Karena setiap temuan itu tidak mesti langsung tutup temuan atau close case, tutup kasus. Karena bisa jadi temuan tersebut itu memerlukan biaya, memerlukan rapat terlebih dahulu antar divisi, kemudian bisa juga menunggu adanya vendor yang melakukan pekerjaan tersebut. Kemudian kenapa proses? Nah, status proses ini adalah status proses sedang dilaksanakan setelah 24 jam ditemukan. Apabila lebih dari 24 jam laporan tersebut kita tulis, itu masuk kategori proses. Kalau di 24 jam selanjutnya itu belum selesai juga, belum close case, belum tutup kasus. Jadi harus dituliskan terlebih dahulu. Jadi itu yang prosesnya. Nah, kalau close ini artinya temuan tersebut sudah selesai. Jadi itu sudah tidak dilihat lagi, itu masuk grafik aja lagi begitu. Nah, aku kan sudah menjelaskan ya, jadi aku kasihnya itu adalah ada tanggal, ada bulan, ada tahun, kemudian ada foto temuan, ada deskripsi, tuliskan di situ temuannya apa-apa aja, deskripsinya apa-apa aja, alasannya kenapa, baru kolom tindak lanjut dan kolom status ya. Kenapa teman-teman aku menyampaikan ini? Karena ini sangat identik dengan ketika kita melihat tren safety patrol, temuan kita seperti apa. Apakah banyak tindakan tidak amannya, ataukah kondisi tidak aman. Karena memang sejatinya teman-teman safety officer itu harus banyak belajar, dan yang kedua harus teliti ya terhadap kondisi yang ada di sekitar kita. Kenapa seperti itu? Karena di mana-mana pun orang yang sudah melakukan diklat, sudah melewati diklat pendidikan dan latihan tentang keselamatan kesehatan kerja AK3 umum yang diselenggarakan oleh apapun lah vendornya, itu sejatinya, dan dia itu sudah fokus, dia pasti akan mempelajari terus-menerus. Bahkan menurut aku pribadi tidak cukup pelatihan 2 minggu, tapi setelah 2 minggu itu harus diasah kembali untuk mendengar seminar, mendengarkan senior staff yang sudah memiliki pengalaman yang sudah sangat banyak. Nah, itu perlu kita simak terus-menerus, karena ini sangat penting teman-teman. Karena tujuannya ketika kita sudah diklat itu, kita tidak boleh stop, kita harus banyak belajar. Karena skill untuk pisau analisa atau skill peduli terhadap keselamatan itu harus terus-menerus diasah. Kalau tidak begitu ya agak susah ya untuk menciptakan kondisi yang aman, kondisi yang selamat dan kondisi yang sehat untuk semuanya, entah itu untuk pegawai, vendor, tamu, ataupun top manajemen. Begitu teman-teman. Nah, laporan safety patrol ini kalau bisa per bulan itu harus selalu direview dan dirapatkan. Nah, di dalam rapat ini itu bisa kita sampaikan trennya seperti apa, dan kita juga bisa menyampaikan perkiraan nih apa-apa saja yang perlu diimprove, apa-apa saja. Memang sih ketika kalian peduli dan kalian mencapai sebuah jabatan manajer dan kalian sangat kenal dengan berbagai macam manajer divisi, kalian akan mudah mengatur, mengubah peraturan atau memberikan usulan, dan juga kalian memberikan improvement terhadap sebuah program. Tujuannya ya nggak jauh-jauh dari untuk menciptakan keselamatan dan kesehatan kerja. Nah teman-teman, di dalam rapat bulanan untuk membahas safety patrol aja itu sangat penting juga. Karena apa? Semua orang
semua orang ketika diundang itu bisa hadir dan bisa juga menyampaikan pendapatnya begitu. Mungkin di antara mereka juga bisa menyampaikan solusi-solusi dan saran-saran juga. Bisa juga kritik dalam rapat itu juga ada. Nah itu teman-teman. Terima kasih ya sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.